Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai self-regulation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Ashabil Hasanuddin. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang self-regulation. Perkenalkan, nama saya Andi Balkis Mutiara Asisa. Oke, pengertian self-regulation. Self-regulation merupakan kemampuan merencanakan, memandu, dan memantau perilaku secara fleksibel dalam berbagai keadaan untuk mencapai suatu tujuan. Individu dengan self-regulation yang tinggi mampu merencanakan tujuan hidup secara fleksibel pada berbagai keadaan. Selanjutnya yaitu aspek self-regulation. Self-regulation terdiri dari beberapa aspek menurut Bandura. Pertama, self-observation atau observasi diri. Observasi diri ini merupakan perilaku yang ditunjukkan setelah melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, judgmental process, yaitu proses penilaian, merupakan proses penyesuaian tingkah laku dengan norma standar yang ada atau membandingkan perilaku diri dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu self-response process atau reaksi diri. Nah, reaksi diri ini merupakan faktor internal yang mendasari penilaian individu terhadap diri sendiri. Dimensi self-regulation. Self-regulation terdiri dari 3 dimensi menurut Picardo. Yang pertama, goal setting atau penetapan tujuan merupakan mekanisme utama dalam mempengaruhi motivasi. Individu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, perseverance atau ketentuan merupakan orientasi bagi individu yang mengalami kegagalan dan kemunduran, mendorong individu belajar dari kesalahan dan menjadikan hambatan sebagai tantangan. Yang ketiga adalah decision making atau pengambilan keputusan, merupakan kemampuan individu dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan perubahan. Hubungan self-regulation dengan kinerja. Nah, hal ini diukur terhadap bagaimana suatu individu mampu mengubah respon-respon dan mengendalikan perilaku agar dapat mengatur ketetapan, ketelitian, keterampilan, kebersihan pada saat bekerja. Mengukur kemampuan individu dalam hal merencanakan, memandu, memantau perilaku, dan mampu mengikuti instruksi, inisiatif, kerajinan, serta sikap terhadap perusahaan maupun rekan kerja. Melakukan kerjasama agar dapat mengatur pencapaian target. Proses keberhasilan dalam mencapai tujuan tidak lepas dari kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Ini sesuai terhadap definisi self-regulation. Kerangka berpikir self-regulation. Nah, individu terbagi menjadi 2. Yang pertama self-regulation tinggi dan yang kedua self-regulation rendah. Kelebihan self-regulation tinggi yang pertama mampu menetapkan tujuan dengan baik. Yang kedua memiliki ketekunan tinggi dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga mampu mengambil keputusan dan yang keempat mampu belajar dari kesalahan. Nah, kekurangan dari self-regulation rendah, yang pertama kurang mampu menciptakan tujuan. Yang kedua kurang tekun dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga kurang mampu dalam mengambil keputusan. Yang keempat kurang mau belajar dari kesalahan. Di dalam kerangka berpikir self-regulation terdapat dampak self-regulation tinggi dan dampak self-regulation yang rendah. Nah, dampak self-regulation yang tinggi yang pertama, kualitas kerja sales menjadi baik dalam hal ketepatan, ketelitian, keterampilan, serta kebersihan pada saat bekerja. Dan yang kedua, kinerja sales atau individu itu tinggi. Nah, selanjutnya yaitu self-regulation yang rendah. Nah, dampak self-regulation yang rendah yang pertama itu kualitas kerja sales atau individu buruk dalam hal ketepatan dan ketelitian, keterampilan, serta kebersihan pada saat bekerja. Dan yang kedua yaitu kinerja sales itu rendah.